Halo sobat, bukan sobat ya, halo Somaton CNS. Kembali lagi di program podcast kita, Cegah Narkoba Streaming. Sekarang udah episode ke-201. Tenang guys. Panjang guys perjalanan kita. Dan kembali lagi nih aku, ada yang masih ingat? Masih ya. Sangat ingat. Tapi kayaknya ada yang berubah ya di komposisi kita ya. Berubah. Biasanya aku posisi di sana ya. Nah, sekarang aku di sini. Nah, aku di mana nih? Di hatinya dia. Oke, kali ini ada yang beda. Jadi, untuk podcast episode 201 ini spesial ya. Apa tuh yang spesial? Ya, yang spesial hostnya dong. Oke. Jadi sekarang hostnya dari BNN nih, hostnya aku. Jadi ini berita buat kalian ya. Jadi mulai episode di atas 200 ya, karena kemarin kalian sudah menjadi penggiat anti narkotika. Dari episode 201 dan selanjutnya, yang akan ganti-ganti adalah hostnya jadi BNN. Dan narsumnya adalah kalian adalah narsum tetap. Waduh, ngeri ya. Tapi kita mau kenalan dulu nih ya. Mungkin teman-teman udah pada kenal sama host kita. Tapi mungkin kenalnya cuma sebagai host podcast CNS aja. Tapi sebenarnya siapa sih mereka? Nah, mungkin kita perlu mengulik-ngulik lebih dalam ya teman-teman ya. Nah, mulai dari yang di sebelah aku dulu nih, yang cantik dan seperti putri Indonesia banget Ya vibes-nya ya gak sih? Bener nih, siapa nih? Ini berlebihan ya sama Tony ya, berlebihan banget. Kalau kata teman aku tuh ya, apa tuh? kalau ada hal yang bau, kok aku tuh nggak biasa sih, sorry ya guys. Biasanya ngerupi ya. Enggak maksudnya enggak kebiasa sama harus ngomong deket mic gitu. Oh iya. Aku nggak biasa MC. Kalau kata teman aku, kalau ada sesuatu perkataan yang baik tuh harusnya diamin. Amin. Oke, maaf aku potong. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Bayi Aulia Syahrani, host BNN ya, dan sekarang sudah menjadi penggiat anti narkoba. Yeay. Aul sibuknya apa nih sekarang, Aul? Sibukannya sekarang kuliah, terus ngajar juga, sama sibuk organisasi karena sekarang kan udah ikut Putri Hijab Influencer. Wih, keren banget nih Aul. Aul ngajar di mana, Aul? Apa? Ngajar di ini kan MBKM ya, jadi ini kegiatan kampus. Ngajar di TK Cahaya Hati. Wah, luar biasa, keibuan banget ya. Pasti sabar menghadapi anak-anak usia dini seperti itu. Nah, itu Aul. Kalau yang di sebelahnya, yang imut-imut. Enggak guys, umur saya udah 21 tahun, maaf. Tapi tetap lebih imut daripada aku. Andaikan aku kembali ya. Lanjut. Oke. Perkenalkan, nama aku Aulia Dinda Ganevia, tapi kalau di BNN tuh biasa dipanggilnya Dinda, dan aku sering jadi host BNN, dan sekarang bukan diamanahin sih, dapat apa ya namanya Kak? Penggiat anti narkoba, sama kayak Kak Aul tadi. Gitu. Oke, dirimu apa? Lagi sibuk apa? Bercanda ya guys, jadi sekarang lagi sibuk kuliahnya tapi cuma 16 SKS aja. Terus sama apa lagi? Nggak ada sih. Organisasi Kampus aja. Kalau organisasi di luar lagi hiatus dulu sama persiapan skripsi. Wih, ya memang harus fokus ya skripsi. Ya itu dia. Kenapa aku tanya juga sibuk apa gitu ya? Karena kebanyakan tuh anak-anak muda sekarang tuh pakai narkotika itu juga karena mereka bosan gitu. Jadi nggak ada kesibukan, terus hidupnya flat-flat aja. Jadi mereka bosan, akhirnya beralih lah mereka ke narkotika. Nah, kalau menurut Aul sama Dinda nih, kenapa sih narkoba buat anak muda tuh bahaya gitu? Dari siapa dulu? Sweet. 2, 3. Sama lagi kalian hati. Bye. Dari siapa dulu nih? Yang dari Aul deh. Oke, boleh. Ini kayak ujian ini nggak? Ujian Putri Indonesia. Kayak wawancara ya gitu. Tapi ini benar kata Bu Dokter tadi ya. Memang di usia-usia remaja ini rentan sekali kita
dihadapkan dengan berbagai masalah, tantangan ya, apalagi di usia muda nih, dokter kita tuh kan masa peralihan ya dokter ya. Bener-bener. Masa peralihan di mana kita tuh menemukan banyak hal yang belum kita tahu sebelumnya gitu. Contoh? Nah, misal kayak hari ini kita di rumah terus nih, misal kita di lingkungan kita doang nih, tiba-tiba besok kuliah kita jauh dari orang tua dan kita lepas nih dari tanggung jawab orang tua, misal maksudnya nggak 24 jam sama orang tua gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita merasakan kebebasan gitu. Kebebasan kita tuh pengen cari hal-hal yang belum kita tahu gitu, misal kayak narkoba ini kan gitu. Kadang-kadang anak muda tuh karena penasaran, karena mereka pengen tahu, akhirnya udah terjerumus ke dalamnya gitu, dan pada akhirnya membuat mereka terjebak ke dalam itu, dokter. Itu yang buat anak-anak muda zaman sekarang ini memang bahkan karena mereka terjebak di sana, mereka keenakan gitu, akhirnya mereka jadi penyebar jadi bukan hanya pecandu, tapi mereka juga menjadi bandar narkoba gitu. Serem banget ya. Ngeri ya, karena menurut penelitian yang pernah Aulia baca itu, Gen Z sekarang ini menjadi aktor utama dari penyebaran narkoba itu. Wah, kita harus ngeri banget ini ya sama Gen Z ya. Apalagi kan kita akan dihadapkan dengan bonus demografi di tahun 2045. Betul. Gitu. Harapannya Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas ya. Makanya kalau misalkan generasi kita sekarang ini semuanya pakai narkoba, gimana nih dok? Karena narkoba itu mengancam generasi kita, yang diserang itu otak kita, ya nggak dok? Iya benar, jadi nggak produktif ya. Betul banget. Oke, kalau menurut Dinda gimana nih? Kenapa narkotika tuh bahaya banget nih buat generasi muda? Oke, kalau dari aku, POV aku, karena aku anak muda bukan sih? Muda dong. Aku masih bocil, guys. Anak bocil. Udah kepala dua. Maaf, sini udah ada kepalanya. Sini satu nih. Udah ada kepala satu main-main, yang satu serius ya gitu. Itulah kepala dua ya. Kepalanya dibagi. Kalau kepala tiga seperti waduh, itu ada lagi anak gitu ya kan. Bukan kita berdua yang nyebutin ya teman-teman. Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa narkoba itu berbahaya buat anak muda atau Gen Z nih? Karena kan kita tahu nih Mbak, di dalam narkoba itu kan banyak banget zat-zat yang bisa dibilang nanti bakalan merusak otaknya muda, bahkan itu bukan hanya otak, tapi bisa nyampe ke mentalnya lah, ke psikisnya, psikis sama fisik ya? Psikis itu jiwa, ya. Fisik itu badan rohani. Jadi kalau misalkan seorang anak muda atau seorang Gen Z nih udah nyoba yang namanya narkoba, itu kemungkinan besarnya nih kalau dia keterusan kan pasti bakalan merusak banget ke masa depannya. Jadinya itu yang bikin narkoba tuh bahaya banget buat anak muda. Kalau misalkan masa depan kalian itu udah saat ini nih kalian udah pakai narkoba dan udah rusak, ya Allah jelek banget katanya. Ya udah rusak. Tapi emang rusak guys kalau narkoba itu. Udah terlalu kecanduan. Jadinya untuk produktivitas diri kalian tuh bakalan berkurang, dan itu akan mempengaruhi masa depannya mereka. Gitu. Teman-teman ada ini nggak sih kayak mungkin punya pengalaman gitu, kayak pernah kenal orang yang mungkin dekat dengan dunia seperti ini, dunia gelap, atau mungkin ya ada pengalaman kayak gitu? Ada yang pernah punya nggak? Kalau dari saya pribadi ya dokter, pernah ngobrol di sini sama mantan pecandu narkoba. Terus beliau menceritakan bagaimana struggle mereka buat keluar dari sana, gitu. Struggle dia buat keluar dari sana karena saking lingkungannya itu membentuk dia, gitu. Lingkungannya itu karena para pecandu kan, lingkungannya akhirnya dia keikut arus gitu, bandel lah, ikut-ikutan mabuk lah, terus juga apalagi itu nakal lah dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya udah dia mencoba berbagai macam narkoba. Narkoba itu kan banyak ya bentuknya. Iya, banyak-banyak. Nah, narkoba itu banyak bentuknya dan beliau nih nyoba gitu sampai pada akhirnya oleh ingat beliau nyoba yang terakhir itu yang gorila katanya. Gorila, tembakau gorila. Ya, tembakau gorila. Itu benar-benar kayak perasaannya mau mati gitu, antara hidup dan mati gitu. Saking efek sampingnya itu sangat gak enak gitu ya? Gak enak gitu lah gitu. Dan sampai pada akhirnya dia berpikir gitu, dia
masuk ke fase yang life crisis, ya seperti itu. Dokter dia merasa mempertanyakan hidupnya, kenapa saya seperti ini gitu. Dia mempertanyakan masa depannya akan seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya beliau berjuang untuk keluar dari lingkungan itu. Wih, keren banget ya. Beliau berjuang keluar dari lingkungan itu. Saat terakhir itu waktu beliau di Gili ya kalau nggak salah. Di Gili atau nggak Bali itu kalau nggak salah. Itu kan dunia malamnya sangat ini ya, gelap ya. Sangat top. Ya, biarpun itu sebenarnya menyumbang perekonomian yang luar biasa. Iya, sebenarnya. Nah, ada satu orang temannya mungkin ya dokter, dia berpesan waktu itu. Intinya pesannya sih untuk lepas dari narkoba lah gitu. Sampai pada akhirnya ia berusaha untuk keluar dari narkoba. Beberapa kali mungkin pernah ada perasaan untuk balik lagi, tapi beliau berusaha untuk struggle dari sana gitu. Sampai pada akhirnya beliau mendengar bahwa si orang yang ngasih tahu dia itu udah meninggal dunia gitu. Aduh, makin jadi berat banget ya buat dia. Akhirnya udah dia berusaha keluar, dia masuk pesantren di sana dan akhirnya bisa gitu. Bukan hanya dia bisa keluar dari narkoba itu sendiri, tapi ia mampu menjadi orang yang bermanfaat. Wih, puji Tuhan, keren banget. Dia bisa memberdayakan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dia ngajar anak-anak ngaji, bahkan teman-temannya yang ikut narkoba, yang kena narkoba itu diajak juga gitu untuk ke jalan yang benar. Oke deh. Ngeri, keren ya. Keren. Tapi berarti itu karena Aul ini ya, apa jadi host ya waktu itu ya, jadi wawancara gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak yang langsung, iya, jadi mungkin kita kesehariannya bareng atau ya mungkin di lingkungan gitu, ada juga. Ada waktu itu sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Sudah meninggal. Jadi itu di lingkungan di RT aku juga Kak. Oh, di desa di RT aku gitu. Jadi ada dia sebagai pengedar dan juga sebagai pecandu. Oh gitu. Tapi pengedar dan pecandu. Gitu. Tapi udah ketahuan, ada keluarganya juga udah masuk gitu, jeruji gitu, udah masuk. Oh, akhirnya ditangkap ya. Akhirnya ditangkap. Terus juga yang menggunakan narkoba sudah meninggal gitu. Sama istrinya juga sudah meninggal gitu. Karena akibat dari narkoba itu dia jadi benar-benar ke fisik, mentalnya. Dia tuh kayak apa ya, kalau kita bilang mungkin kena HIV, nggak tahu ya dok, aku nggak berani diagnos dong. Itu kan bukan ranahnya, ranah gitu. Cuman betul-betul kata saudara aku, kata kakak aku, kan dia yang ngecek waktu itu ke rumahnya, dia ngelihat tuh benar-benar kayak kurus banget, terus ngeri lah intinya, kayak HIV AIDS yang udah AIDS gitu. Iya. Pecandu HIV tapi udah AIDS gitu, kayak gitulah rupanya gitu, saking ngerinya dilihat. Oke, berarti memang kalau dari awal kesannya untuk narkoba itu emang serem gitu ya? Serem. Dan orang-orang yang menggunakan narkoba ini, mereka tuh bukan hanya mendapat sanksi dari apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga mendapat sanksi sosial. Iya benar, stigma. Itu yang ngeri ya, juga. Oke. Kalau dirimu ada nggak? Kalau dari aku pernah bersinggungan gitu atau? Kalau untuk secara langsungnya sih enggak pernah ya puji Tuhan ya. Tapi namanya juga di tempat tinggal aku, di daerah tempat tinggal aku tuh banyak pengedar. Pengedar dan gitu ya. Sering banget apa sih bahasanya, tangkep gitu. Oh, digerebek. Ada gerebek gitu sering banget. Tapi yang terakhir itu, jadi itu tuh nggak masuk dalam komplek perumahan aku, tapi kayak apa sih namanya, rumah tusuk sate yang ngerti paling ujung di situ. Nah di situ tuh ada yang satu keluarga, tapi yang makainya tuh si bapaknya. Nah dia make, aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi tiba-tiba digerebek aja. Oke, jadi dirimu baru tahu waktu digerebek ya? Iya. Sebelumnya nggak tahu? Nggak tahu, karena dia masih bisa bersosialisasi kayak biasa aja, sewajarnya. Dan kayak kita nggak expect aja gitu kalau yes, benar. Make, dan pas udah digerebek tuh kayak udah itu aku nggak tahu, kayak speechless aja kayak oh ada ya ternyata di dekat sini yang menggunakan bahan-bahan kayak gitu. Maksudnya nggak tahu sih, nggak expect kalau ada yang make. Dan itu sekitar jarak
4 rumah dari dirimu. Iya. Wow, deket guys itu. Beneran tetangga kental aku bisa bilang. Kalau dari gangnya enggak, karena masih ada beberapa yang kosong-kosong gitu. Oke, gitu guys. Jadi apa ya? Jadi narkoba tuh kadang-kadang kita mikirnya tuh kan kayak pasti serem, terus habis itu orang-orangnya tuh mungkin yang kayak Aul bilang ya, mungkin yang kurus, terus habis itu matanya kuyu, matanya merah gitu, barulah orang yang narkoba gitu. Tapi sebenarnya nggak juga, karena pengalamannya Dinda tuh orangnya baik aja, bersosialisasi juga oke ya kan. Terus ternyata pemakai kayak gitu. Dan maksudnya kita jangan sampai lengah ya, kita sebagai apa sih masyarakat kayak gitu ya nggak sih, kita nggak boleh lengah karena takutnya musuh dalam selimut ya. Iya. Kok apa ya, bisa dibilang kalaupun kita nggak tahu nih, kan kita biasa dikasih tahu sama orang-orang tuh kayak harus tetap hati-hati dengan orang-orang sekitar, jangan langsung kayak apa ya, percaya aja gitu. Siapa tahu kayak kejadian tetangganya Dinda tuh kan tiba-tiba malah pemakai gitu, diiming-imingi apa gitu, apalagi disuruh jualin sesuatu, itu jangan. Dikasih modal, jualin dong, anterin dong, dikasih upah. Siapa yang tahu itu ternyata isinya apa, sabu? Apalagi kalau yang sering dimanfaatin tuh biasa anak-anak yang kelihatannya polos, anak-anak Gen Z yang mungkin nggak ada temennya, jadi kayak gampang aja dipakai. Tolong anterin ini, ntar upah deh. Siapa yang nggak mau gitu kalau anak-anak Gen Z gitu ya kan? Ya. Nah, terus menurut kalian nih, apa nih yang harus dilakukan sama Gen Z biar nggak kayak gitu loh nasibnya kayak gitu? Sekarang dari Dinda dulu deh. Nasib apanya dulu nih? Nggak, maksudnya biar nggak mudah kena tipu-tipu di dunia tipu. Ini kurang soundnya aja ya. Nanti Pak Charlie tambahin next sound. Oke, kalau dari aku sebagai Gen Z biar nggak terbawa arus. Ya, sebenarnya bukan terbawa arus juga sih, terbawa apa sih, iming-iming juga ya. Kayak judul lagu. Aduh, langsung ada juga yang terbawa arus. Ada ya. Aku nggak yang mana yang nanti mana? di belakang kita ngomongin lagu itu. Kalau dari aku sebagai Gen Z, aku percaya tuh Gen Z itu sebenarnya udah pinter-pinter. Se-introvertnya kalian, nggak mungkin kalian tuh nggak paham akan sesuatu yang kayak gitu. Pasti udah diomongin juga sama orang tua kalian, dikasih tahu kalau ada orang yang kayak gini nih jangan langsung diterima. Terus kalau misalkan kayak tadi ditawarin nih, disuruh, jangan langsung mau mentang-mentang diiming-imingin uang. Emang sih uang tuh segalanya. Mungkin kita denial kan, nggak bisa kita denial kalau aku uang tuh nggak segala-galanya. Sedangkan kita apa-apa butuh uang. Jadi mungkin buat para Gen Z nih yang lagi nonton, kalian tuh bisa dengan cara pertama, kalian carilah teman-teman yang emang bisa kalian percayai. Jangan misalkan kalian dalam pertemanan dan kalian lihat pertemanan kalian, kan kalau kita berteman tuh kita pasti ada fase mengamati dulu. Kira-kira teman kita tuh layak nggak nih untuk dijadiin teman? Kalau sekiranya kalian udah ngerasa kayak beda atau ngerasa kayak aduh kayaknya nggak layak nih atau negatif nih, tinggalin aja. Jangan malah keterusan, karena sebenarnya itu yang bikin membawa kalian ke hal-hal yang negatif. Kalau dari Aul? Kalau dari Aul ya sebenarnya sama ya, mungkin kayak Dinda ya. Ya intinya pintar-pintar cari teman ya, apalagi lingkungan, karena memang lingkungan ini membentuk kita kan. Gitu. Ya jangan sampai kadang orang-orang terdekat kita, keluarga kita gitu yang make ya, karena kan kalau misalkan dari keluarga aja yang make, bisa jadi generasi penerusnya juga akan sama gitu, karena kan orang tua itu sebagai contoh untuk anak-anaknya gitu. Terus juga sebagai Gen Z kita harus pintar-pintar untuk mengelola stres, karena di usia-usia kita sekarang ya pasti kita merasakan tekanan gitu. Apalagi sekarang marak gitu ya orang-orang atau gen-gen yang lain itu kayak ngecap gitu sebagai strawberry generation ya enggak tajam nusuk banget tuh. Kita Gen Z loh ini. Iya, kita Gen Z. Iya benar. Selain strawberry generation tuh suka langsung apa sih bahasanya tuh kayak langsung ngejudge dia kayak generasi lembek ya, mental
Stres issue segala macam. Iya, intinya itu ya teman-teman. Jadi kelola stres kita gitu. Terus juga untuk menghindari yang namanya narkoba ini, kita mencoba untuk mencari lingkungan-lingkungan yang positif ya, dengan cara mungkin dengan kita melakukan hobi kita, apa yang kita suka lakukan gitu. Kemudian apalagi terus kita ikut komunitas-komunitas, boleh komunitas-komunitas yang positif yang tentunya bisa mendorong kita untuk meraih apa yang kita tuju gitu. Dan untuk keluarga ya, mungkin untuk keluarga nih Dok gitu, lebih diperhatikan lagi anak-anaknya gitu ya, dibimbing ya, karena di fase-fase kita nih di usia-usia remaja nih kita masih butuh bimbingan, kita masih butuh perlindungan ya. Karena kadang-kadang, karena aku pernah dengar nih Dok, ada satu orang itu dia dia pecandu pengedar narkoba juga. Dia cerita kalau kenapa ya orang-orang ini kok kesel gitu dicariin sama orang tuanya, padahal saya pun pengen gitu. Iya, memang kurang sosok dari orang tuanya itu, kurang peran dari orang tuanya ya berarti. Betul banget. Itu sih Dok. Tapi keren banget. Peran orang tua tuh penting banget sebenarnya di masa-masa bukan di masa-masa, di usia-usia Gen Z kita. Tapi anak-anak muda sekarang tuh kan tahu lah ya, apalagi aku aja dari aku. Gimana tuh? Sometimes aku kalau dicari tuh kayak apa sih ini, kenapa dicari? Emangnya kalau nih dari perspektif kalian di POV kalian gitu ya, emang kenapa kalian tuh kalau misalnya dicariin sama orang tua tuh kenapa sih kenapa sih? Kalau aku ya, risihnya tuh kenapa gitu? Risih enggak, tapi kadang tuh orang tua tuh kurang memahami berapa lama sih anaknya baru keluar. Kayak kita baru keluar berapa jam nih, ya emang sih semua tuh kan ada batasan-batasannya. Tiap orang tua kan beda tuh batasannya. Kamu batasnya sampai jam 9, kamu batasnya sampai maghrib, kamu sampai jam 10. Tapi kan ada nih anak-anak yang kayak mikir kayak itu tuh baru keluar, dan emang baru kalau dari POV Dinda baru keluar nih, misalkan keluarnya jam 10 siang, terus sampai jam 6 tuh belum pulang kan. Padahal emang udah dikabarin kalau ini seharian nih di kampus aja nih, ditanya kok anak kamu kenapa belum pulang segala macam. Itu tuh kadang kayak bentar dulu, kenapa, sabar masih di kampus anakmu. Kayak mungkin orang tua tuh mikirnya, bukan mikir sih, mungkin orang tua tuh bisa dibilang khawatir, takut anaknya kenapa-napa lah, terus kayak mikir pergaulan anak-anaknya sama siapa gitu sih. Tapi ya itu sometimes kayaknya itu yang buat anak-anak tuh ngerasa kayak terlalu diawasin lah sama orang tua, sampai ditanyain segala macem, ini itu segala macemnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok guys. Iya, nggak apa-apa guys. Orang tua kalian tuh masih sayang, masih peduli sama kalian, masih dicariin gitu. Kalau dari POV aku, nggak tahu kalau dari POV Kaul nih. Atau Kaul nggak merasa terganggu? Kalau dari orang tua sih, orang tua itu ya dulu aku sempat kesel sama orang tua dulu. Kenapa nih? Karena dikit-dikit tuh curcol. Ya Allah maaf ya orang tuaku. Jangan Kaul strict parents. Ya enggak sih. Karena orang tua aku tuh gini Dok. Beliau itu sering banget yang kayak kasih nasihat gitu. Kita masih kecil nih, selalu diberikan nasihat. Ih, apa sih, baru aja kita duduk nih udah, kamu jangan begini. Kamu jangan begini. Belum relate ya. Iya. Tapi ternyata pas kita udah benar-benar melalui fase itu gitu, fase kita keluar dalam artian kita sibuk dengan dunia kita tuh, ternyata ini loh manfaat dari apa yang orang tua aku tuh kasih tahu gitu. Orang tua pernah bilang gini loh, kamu itu mau pergi kemana aja terserah. Kamu mau lakuin apa yang kamu suka terserah. Yang penting orang tua udah kasih tahu kamu mana yang baik, mana yang buruk. Orang tua itu udah ikat kamu. Tapi kita nggak ikat kamu, diem di rumah gini kayak strict parent enggak. Cuman orang tua tuh kayak udah memberikan kita wejangan lah istilahnya. Jadi kamu tahu loh mana yang baik dan mana yang buruk. Selebihnya kamu yang jalanin gitu kalau orang tua aku. Tapi sekarang ini kalau aku pulang malam pasti orang tua nyariin. Dan pernah aku pulang malam tuh dimarahin. Karena ngabarin atau? Dimarahin. Orang tua bilang gini, kamu itu, karena mungkin kita perempuan ya, cewek. Iya, bener-bener. Jadi beliau bilang,
kamu itu kalau pergi, saya percaya sama kamu, kata orang saya percaya sama kamu, tapi ngabarin, kasih tahu saya kamu di mana, udah itu doang gitu. Itu karena orang tua percaya gitu. Terima kasih. Berarti aku love bertolak belakang sama kau. Aduh, strict ya. Iya. Aku tuh, aku anaknya pemberontak sih. Tapi berontaknya tuh pas apa? SMP. Itu emang kayaknya tuh memang lagi masa-masa betul. transisi dari anak-anak ke remaja. Uber. Karena SMP tuh ngelihat kakak sih lebih tepatnya. Kakak kan cowok. Iya, jadi terus diperlakuannya beda. Iya, dan aku tuh ikut organisasi yang sama kayak kakak. Ada organisasi marching band. Nah, itu kan lumayan tuh padat tuh. Jadi SMP tuh kayak banyak banget keluarnya. Tapi itu masih tetap ditemenin. Pas SMA nih nggak ada izin orang tua, nggak ada apa-apa. Tapi karena merasa kayak terlalu dikekang, terus kayak dikit-dikit dijemputnya harus tepat waktu, semuanya tepat waktu. Terus akhirnya ngide ikut OSIS. Itu tanpa persetujuan orang tua. Maaf ya bun ya, anakku ikut OSIS nggak bilang-bilang. Tapi sampai sekarang bunda nggak tahu? Tahu? Udah tahu karena kebetulan kepala sekolahnya tetangga. Jadi disupport sama kepala sekolahnya sendiri. Terus sampai di kuliah pun ikut organisasi himpunan pun itu tanpa izin orang tua lagi. Anak organisasi itu banget. Ada izin langsung tiba-tiba ngasih surat apa ya waktu itu, surat izin mau berkegiatan. Ini. Lah ini apa nak gitu ya? Apa nih? Nggak ada tanda tangan di sini. Langsung minta tanda tangan tuh. Pas udah hari hanya mau pergi, kemana? Kan kemarin udah tanda tangan. Itu berjalan. Cerdas sekali. Tapi syukurnya waktu itu aku pas zaman COVID kan. Jadinya nggak ada kayak nginep-nginepnya nggak. Iya. Ini pulangnya jam berapa? Nanti pulangnya sore. Maghrib enggak nyampe. Oh udah. Terus encer juga ya dok. Encer otaknya guys. Bermain pintar teman-temannya. Terus habis itu pas itu ikutnya di daftar di himpunan tuh 2021. Nah di 2022-nya nih dijebak sih. Mungkin dipilih untuk jadi megang amanah jadi koordinator untuk di kegiatan. Emang kegiatannya tuh kalau nggak salah skala nasional dan itu lagi-lagi tidak izin orang tua. Tapi tiba-tiba padahal tuh kalau izin orang tua mungkin orang tua bakal bangga. Maksudnya yang izin anakku jadi koor loh buat acara nasional ya kan. Kayak aku mau sih kasih tahu tapi terus akhirnya tuh kayak waktu itu butuh tempat untuk nyari untuk berkegiatan tuh kayak langsung bilang ke bunda, Bun saran tempat dong. Hah? Saran tempat buat apa dek? Ini jadi COPDD. Udah, diem deh. Siapa yang izinin ikut? Nggak ada sih, ikut-ikut aja. Maksudnya kayak nggak ada rasa bersalah sih emang. Udah langsung gebrakan. Iya, kayak dibantuin terus akhirnya dibantuin. Terus ujungnya dibantuin ya. Iya. Terus sampai orang tua mah gitu emang. Sampai di itu tuh gara-gara kegiatan itu pun nilai aku jeblos tuh. Karena sering bolos segala macem. Itu nggak boleh tidur teman-teman. Dapat nilai D itu udah diizin sama orang tua. Nah ini dah nih akibat tak pernah izin, tak pernah apa-apa, tak pernah ngasih tahu. Tapi pas semester 3 mulai itu agak sedikit terbuka. Kayak udah tahu mau ikut ini boleh ndak. Terus kayak bilang apa ntar benefitnya apa buat kamu. Terus pokoknya ditanyain siapa aja teman-temannya. Sampai udah mulai dipercaya tuh kayak yaudah dibatasin tuh pulangnya waktu itu jam 7 udah harus di rumah tuh jam 7 malam. Kayak aku bilang ya udah pas semester 5 tahun lalu tuh nggak tahu dari mana ngide ikut daftar pengabdian. Pengabdian itu apa? Aku nggak tahu nih. Volunteer pengabdian ke luar daerah. Wih. Itu nggak ada izin orang tua juga. Tapi ini bukan kayak kakak itu bukan ya? Jadi emang volunteer organisasi gitu. Itu ngeliat di TikTok tuh kayak bilang, Bun mau ke Sumbawa deh liburan jalan-jalan. Itu bilangnya liburan jalan-jalan tuh. Padahal ikut kegiatan. Iya, terus bilang sana aja. Kapan? Nanti sama bunda sama ayah. Enggak mau sama bunda sama ayah, maunya sama teman-teman. Bilang gaya kamu anak kecil. Itu tuh emang terkesan apa ya? Kayak dianggapnya anak kecil terus kan. Terus anak terakhir ya? Iya. Bontot. Anak bontot. Anak bontot pride kita. Anak berapa? Anak keempat. Anak bontot juga. Dari 5 bersaudara. Hampir bontot. Anak hampir. Anak tengah. Terus kayak itu disuruh karena ada tahap-tahapan tesnya, terus
lolos tuh di tes, bilang Bun apa 2 hari lagi berangkat ke Sumbawa. Itu nggak ada prepare apa nggak ada ngasih tahu. Jadi bener-bener tas tuh aku siapin semua di dalam kamar, nggak ada ngasih tahu. Bunda tuh cuma Sumbawa mana? Ini Sumbawa Barat dekat kok dekat. Langsung habis tuh namanya juga orang tua ya. Langsung Bunda tuh karena pernah tinggal di Sumbawa, cariin tuh siapa nomor temen-temennya. Dia bilang, anak saya mau ke Sumbawa tolong jagain. Ya emang lepas dari pengawasan orang tua ini namanya. Jadinya mulai apa ya, merasa nggak bebas sih, tapi mulai dapet kasih waktu lebih longgar lagi tuh di semester 5. Setelah ikut pengabdian yang nggak ada izin orang tua, langsung tiba-tiba mau berangkat itu. Tapi sekarang pun batas maksimal tuh tetap jam 9 malam. Jam 9 malam tuh kalau belum pulang tanyain kamu di mana. Kadang masih di kampus tuh bilang di kampus Bun, mana coba pap. Nah itu andalannya Bunda tuh. Coba pap. Coba pap. Ya udahlah dipapin aja. Tapi ya gitu dah. Terakhir tuh aku pernah pulang dari kegiatan aku tuh jam 1 malam. Itu yang aku bilang tadi yang jadi COPDD itu. Itu jam 1 malam tuh lewatin pasar dah. Teleponin dah, bener-bener di spam telepon sama ayah tuh kayak mau dijemput nggak usah, selalu dah aman. Tutupnya gede padahal di belakang tuh. Ya udah takut tuh. Itu udah panik banget karena jam 1 malam baru pulang. Kalau jam 1 tuh udah di mana tahap kita itu udah lebih takut sama manusia daripada sama hantu guys. Itu jam 1 malam itu. Apalagi di rumah aku lewatin pasar. Pasar Cemara. Itu pasarnya Cemara, pasarnya orang Hindu. Kayak aku dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Udah sangat banget. Mau minta jemput tuh gak enak karena pasti udah tidur kan. Entah Bunda atau ayah pasti udah tidur. Tapi kayak percayalah orang tua tuh tidak tidur sebelum Anda datang. Betul. Terus habis itu nyampe rumah, ayah udah nungguin di gerbang. Udah di gerbang, dilihat gini. Anaknya masuk rumah tanya, kenapa baru pulang? Selesainya jam segini. Masa? Iya jam segini. Udah masuk. Kirain Bunda tuh udah tidur kan? Belum, ternyata masih duduk di meja makan. Nah satunya tanya, lalu ada perempuannya jam segini gak pulang. Berhenti kegiatan atau tak boleh ikut yang lain lagi. Langsung habis itu aku hiatus sebulan. Itu sebulan aku gak ikut kegiatan apa-apa. There's price to pay ya. Itu jangan ditiru ya, apapun kalian mau ikut kegiatan tolong izin sama orang tua. Jangan buat gebrakan tiba-tiba kalian laporan kayak mau ikut ini. Udah jangan, izin aja guys. Siapa tahu dengan kalian izin pemasukan kalian nambah. Iya karena pada dasarnya tuh pasti orang tua tuh menurut aku mendukung ya gitu. Karena sebagai pop orang tua percayalah semua orang tua tuh pernah muda guys. Jadi mereka tuh udah pasti pernah mengalami itu tuh, dan ketika mereka punya anak itu adalah suatu permata yang sangat berharga banget buat mereka. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ini anak sampai jam 1 malam belum datang itu kemana, bisa-bisa dicuri orang itu kan. Wah itu sih sebenarnya biasanya pop orang tua tuh seperti itu. Betul. Nah tapi kalau misalnya menurut kalian nih, itu ada faktor gini gak sih, kayak ada kesenjangan antara orang tua dan anak gitu gak sih? Mungkin kayak kalau anak-anak bilangnya orang tuanya nggak gaul sih kayak gitu, jadinya mau cerita-cerita tuh sungkan kayak gitu ada nggak kalau menurut kalian? Siapa dulu nih? Aulia. Masuk lagi nih. Udah ganti kau dulu. Kalau kesenjangan sih iya kesenjangan dong, karena usia orang tua Aulia tuh jauh banget. Jadi kalau sekarang sih usianya udah 60, berarti udah tua banget ya, 80-an lah ya. 80. Itulah kadang-kadang kalau cerita sama orang tua itu takut nggak nyambung, benar takut nggak nyambung. Cuman karena orang tua aku tuh kan pendidik, dia guru gitu, jadi emang bisa menjadi teman. Jadi kalau ada apa-apa kadang aku cerita, cuman nggak yang banyak semuanya, nggak sebebas itu gitu ya. Paling ceritain tentang apa ya, dikit-dikit doang sih kalau cerita sama orang tua, nggak terlalu banyak. Kalau Dinda? Kalau aku Dinda seru deh kayaknya nih. Seru ya kayak orang tuanya. Enggak, karena bunda aku kelahiran 69. Kan 70. Berarti umurnya masih 50-an. Terus bunda tuh bisa dibilang adalah orang tua FOMO. Bagus nih. Orang tua gaul ya? Iya berarti gaul kan. Jadi gak boleh ketinggalan. Kemarin tuh minta bukan Maret sih, kayaknya awal aku masuk kuliah.
minta diajarin cara main Instagram. Jadi kayak jadi gue nggak boleh ketinggalan nih dari anakku kayak gitu kan. Instagram, TikTok, semua harus follow dirimu. Iya, dia tuh pernah nanya kayak, Dek, kamu punya Instagram nggak sih? Aku udah nanti, aduh mana? Itu aku kayak, aku sampai buat Instagram lain. Bunda dia punya kasih tahu. Bunda akun fake. Terus kayak kemarin tuh apa ya, namanya juga mungkin karena dia dapet di sekelilingnya teman-temannya juga banyak kan yang usianya 30-an. Jadi kebawa apa ya, vibes anak mudanya tuh keluar lagi, apalagi Bunda khususnya. Bunda tuh kayak suka kadang tiba-tiba kemarin tuh ada tren, kan nggak kakak tren fufu Fafa tuh. Bukan fufu Fafa. Ada tren fufu Fafa. Bunda nanya gini. Aku kira tuh fufu Fafa tuh akunnya. Aduh takut juga. Aku yang di Twitter itu. Bukan ya? Terus Bunda nanya, Dek, apa ini fufu Fafa? Aku belum pernah dengar tren itu. Tapi Bunda udah tahu duluan. Kan? Hebat emang. Apa itu, Bun? Terus kayak ada trennya Rose sama Bruno Mars yang FPT itu. Iya, FPT. Aku baru kasih tau temanku malah. Itu terus muncul kan, Bunda scroll terus kan. Scrollnya Bunda tuh TikTok, IG tuh lancar banget. Dek, ini apa, Dek? Itu aku kayak, udah lah Bang, scroll aja. Terus ada bertanya kan. Jadi kita juga nggak tahu ya. Kayak, akhirnya aku cari tahu kan, baru astaga ternyata ini. Kayak kok duluan dia mah. Bunda tuh bisa dibilang lebih update daripada aku. Jadi kalau dibilang ada kesenjangan kayak gitu, buat aku enggak, karena aku dekat sama Bunda, tapi kalau untuk masalah perkuliahan, karena untuk masalah pendidikan tuh aku bisa ceritain ke Bunda. Tapi kadang Bunda tuh suka yang nanya, yang kita di Instagram, itu kemarin ada tugas semester 5 tuh tanya Instagrammu apa, FB-mu apa, terus tanyain TikTokmu apa. Terus kayak ya udah kasih tahu. IG pun akhirnya karena tugas aku kasih tahu IG paling pertama. Tapi akhirnya sekarang aku blokir. Bunda. Maaf ya. Bunda, kalau nonton Bunda IG kedua sama IG ketiga. Bunda Anda diblokir. Bunda ada diblokir. Dari 5 Instagram Bunda ada di IG kedua ketiga kok, Bun. Ya Allah, 5 Instagram. Guys. Dia Instagram pakai apa? Ada lah. Ada jualan ya? Jualan musang. Tapi terus kayak sama Bunda tuh suka kayak ngajak ngobrol kayak kamu pengen kemana, pokoknya dia karena Bunda juga seneng jalan-jalan. Bunda mantan anak Mapala. Wih, anak Mapala sih dia yang lebih jelas gaul. Jadi dia yang lebih aktif daripada anaknya kayak, Dek kita liburan di sini yuk. Jauh pada zamannya. Anaknya ini mageran. Kayak apa sih Bu? Kita diam di rumah aja enak tau tidur bahan. Tapi Bunda kayak enggak bisa, kita harus pergi. Jadi itu kalau untuk komunikasi dengan orang tua enggak ada kesenjangan. Lancar lah ya. Ya lancar. Apalagi kalau Bunda tuh akhir-akhir ini suka nanyain, Dia kamu ada cowok enggak? Nah, aku ditanya kayak gitu dan dia kamu ada cowok atau enggak? Terus aku kayak apa sih Mas? Aneh kesebut nama kakak aku. Ya tolong pacarnya di pip. Nama kakak aku. Nggak mau, kakakku terlalu anu soalnya. Aku bilang, kenapa nggak Mas aja itu duluan? Kemarin dia ciduk ceweknya. Wih, Pim. Sensor. Maaf ya, sensor guys. Maaf, ada tip. Terus Bunda bilang kayak, nah karena aku mengalihkan langsung, ya bener. Langsung yang ditanyain Bunda, aku udah mati. Yes, aku bebas pertanyaan ini. Berarti pernah curhat nggak sama Bunda kalau soal maksudnya masalah yang kayak gitu-gitu tuh, masalah percintaan lah atau gitu? Untuk masalah itu pernah sering. Kok aku interogasi ya? Enggak sering-sering banget. Tapi pernah kayak misalkan ada yang deketin kayak, Bun ada yang deketin, siapa? Terus kasih tahu, dia bilang mana cakupan dia atau kakakmu? Oke, lanjut. Jadi ya kalau ditanya komunikasi lancar. Untuk masalah kayak kuliah, pendidikan itu semua lancar. Tapi kalau untuk kayak masalah pribadi, entah pribadi ada stres dengan apalah gitu. Malah kadang stres masalah tugas-tugas nggak bisa aku kasih tahu kayak. Soalnya gitu kadang ya? Pernah aku kasih tahu kayak dibilang apa sih baru tugas gitu doang, stres, baru gitu doang. Pikiran. Oke. Itu yang bikin aku makanya nggak cerita lagi gitu ya. Cerita kayak itu, mending cerita yang seru-serunya aja deh yang aku ceritain. Oke. Biar mereka juga nggak tahu kayak gimana sih struggle-nya pendidikannya saat ini. Jadi aku gitu kalau aku. Oke.
Kalau Aul pernah curhat nggak ke orang tua? Curhat pernah lah pasti, tapi nggak banyak sih curhat sama orang tua, paling inti-intinya aja. Inti-intinya aja. Inti-intinya aja paling sama orang tua. Tapi bener sih, orang tua sekarang tuh mereka malah jarang nonton TV karena udah ada HP kan. Dan keselnya emang itu dimintain gimana cara buat Facebook, cara buat Instagram. Kadang-kadang orang tua itu ya kalau mereka udah buat, lupa kata sandi, buat lagi. Jadi aku udah 10. Tapi itu bener. Itu deh, kalau orang tua kan sekarang gitu. Cuman Aulia sih kalau masalah cerita sering sih juga. Sering cerita sama orang tua. Jadi kalau kayak curhat masalah pribadi gitu nggak ada. Kadang-kadang, tapi nggak terlalu ini. Cuman orang tua bilang gini, ada kan teman dekat gitu, kamu itu mau yang kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ya Allah, udah mikirnya jauh banget, Dok. Ya Allah. Jauh gimana maksudnya? Maksudnya udah sampai masa depan banget gitu. Kita kan ini masih kayak masih seneng main-main gitu ya. Masih happy main-main. Terus sampai kita bilang, kamu nggak mau ya sama anak yang ini? Kenapa kamu nggak mau? Seperti apa sih tipe yang kamu mau gitu, kayak gitu. Mau digituin? Iya, aku digituin sampai ada kakakku tuh, dia sering banget ngejodoh-jodohin kan sama rekan kerjanya lah, entah atau temannya gitu. Kalau aku bilang nggak mau, aku bilang kayak gitu. Pasti orang, kamu kayak gimana sih, orangnya baik ini. Apa coba ya? Karena kita masih umur segini. Tapi aku juga digituin. Kalau aku enggak sih, aku tanyain, Dek, kamu besok kalau cari cowok, cari yang makan, bla kayak apa sih gue nih? Kita masih umur segini, kayak aku masih mikir kayak anakmu masih mau untuk have fun, masih mau cari relasi lagi, masih mau nyoba hal-hal baru. Kalau dibilang bener nggak yang diomongin sama Bunda, ya bener, maunya begitu. Tapi kan kita masih mau nyoba hal baru, nggak sekarang dulu. Kalau emang datangnya sekarang ya udah nggak apa-apa. Cheers. Terus menurut kalian tuh apa sih support system dalam bidang dalam bumper perasaan kalian tuh siapa sih yang selalu ada kalau misalnya kalian tuh lagi down, lagi bener-bener bad mood, bete tuh siapa biasanya yang kalian cari? Kalau Aul lagi down, diri sendiri ya kayaknya. Diri sendiri. Orang tua, diri sendiri. Tapi ya paling diri sendiri, motivasi diri sendiri. Jadi lebih cerita ke diri sendiri gitu ya? Iya, lebih ke diri sendiri, ya udah sama Tuhan aja. Soalnya gimana ya? Kadang kalau cerita ke orang tuh mereka bilang gini, apa aja masalahmu kayak gitu. Coba masalah saya, jadi kita malah denger mereka cerita kita gitu. Jadinya malas buat cerita ke orang lagi. Adu nasib. Gitu nggak sih? Ya. Itu kadang yang bikin malas gitu. Jadi kan kalau cerita ya udah cerita sama diri sendiri kan ya udah nggak ada yang bakal marahin kita, nggak akan ada yang nimbalin kita, ngejudge kita gitu. Cuman ada efek samping nggak sih kayak gitu tuh? Efek samping gimana? Maksudnya apakah akan drowning diri kita sendiri gitu ya, menenggelamkan diri kita sendiri dalam? Iya. Nah itu kadang aku pernah mikir nih, kenapa ya jahat banget gitu? Kayak ngerasa sendiri. Dalam artian, ini pikiran juga jahat banget. Kayak ke lingkungan juga nggak percaya gitu. Kayak misalnya pikiran kita ngomong kayak, lu ngapain hidup, lu tuh nggak ada gunanya, ngapain udah nyerah aja. Ya, itu bahaya banget, Itu aku sering banget kayak gitu. Seriusan? Iya. Sering. Kalau aku lebih kayak mendem sih. Jangan mendem kan? Iya. Dia nggak punya bestie, Maksudnya ada banyak, tapi nggak pernah cerita-cerita gitu juga. Lebih kalau cerita masalah yang emang masalah terkesan pribadi banget tuh enggak. Kalau sama bestie tuh paling ya soal kuliah, posting orang, julid, sama percintaan. Itu aja yang kita nonton. Kalau masalah pribadi, juliders. Kalau masalah pribadi tuh kayak lebih mendem terus kayak sometimes tuh suka mikir kayak worth it nggak sih aku tuh ngerasain ini. Terus kayak mikir juga, aku deserve nggak ya di posisi ini harus ngerasain ini, beban pikiran ini. Terus kayak sometimes tuh pernah mikir kayak aku tuh berharga nggak sih di sini gitu. Yeah. Itu sering sih kalau itu. Karena emang
pressure-nya dari sana sini kan, terus kayak ujungnya mendem terus nangis sendiri. Iya, nangis sendiri. Iya. Dan aku tuh FYI aja nih, aku pernah self harm. Iya, dia masuk self-harm. Iya, terus itu zaman SMP sampai SMA. Oke. Orang tua tahu nggak? Enggak. Taunya pas udah. Tapi tahu. Pas sudah kelihatan banget. Itu sih ketahuan. Terus kayak di situ mungkinnya baru mereka kayak akhirnya ada kebuka komunikasinya. Tapi sampai sekarang juga kalau emang masalah pribadi banget tuh kayak masih nggak bisa. Nggak bisa lo ceritain kayak udah pendam sendiri. Nanti paling nangis pas sholat, pas tidur malam. Malam tuh pokoknya kita paling enak tuh nangis pas malam. Besok pagi bangun pagi-pagi kayak oke, welcome dunia. Gitu ya. Udah kayak oke, ada apa senyum lagi. Oke, memulai hari dengan senyuman baru gitu ya. Harus kayak terlihat gue encana. Apa gue encana? Bukan baik-baik aja. Biar orang tuh nggak mikir kayak nih anak lemah banget, nih anak apa-apa ditangisin, nih anak digituin aja down gitu. Biar orang tuh nggak gampang apa ya bahasanya, nggak gampang nyakitin kita. Jadi kita harus tetap kelihatan kuat. Oke. Kalau misal kalian tahu ada teman kalian atau orang terdekat kalian yang mengalami hal yang sama, misalnya sedih banget, down banget, kira-kira tuh kalian bakal ngapain sih? Kira-kira gitu. Aku memvalidasi dulu perasaannya dia. Karena buat aku semua itu apapun yang kalian rasain tuh normal dan wajar. Pasti kita ngerasain itu. Dan kalau emang aku biasanya kalau emang mereka mau cerita, ya udah ayo cerita. Tapi aku pasti nanyain kayak, kamu mau ditanggepin atau kamu hanya mau didengerin? Kalau emang mereka cuma mau didengerin tuh kayak, oh oke, aku menempatkan diri aku kayak, oke, aku dengerin kamu. Tapi kalau misalkan dia yang minta ditanggepin tuh, aku pasti kayak bilang, maaf dulu kalau misalkan tanggapan dari aku nggak sesuai ekspektasi kamu, ya aku minta maaf karena kita kan nggak bisa memenuhi ekspektasinya dia juga, gimana ekspektasinya dia atas jawaban kita. Jadi kayak kadang lebih banyak yang minta untuk didengerin aja. Kalau aku gitu sih. Jadi kayak kalau emang kamu mau cerita ya ayo cerita, nggak apa-apa gitu. Kalau aku ya, yang sama validasi perasaannya dia. Kayak aku bilang nggak apa-apa kok kamu ngerasa itu, nggak apa-apa, normal, wajar. Kalau kamu nggak ngerasain itu malah aneh nggak sih kalau kamu berusaha untuk baik-baik aja, terus ntar tiba-tiba aku malah sering celutukin, kamu kenapa? Apa baik-baik aja, nggak usah baik-baik aja, ntar tiba-tiba kamu bunuh diri. biar nggak banget. Karena teman-teman aku juga ya nggak beda jauh nasib pengalamannya sama aku, rata-rata gitu kalau aku. Kalau aku ya pasti mendekati dia dulu ya, sama memvalidasi juga perasaannya, nggak langsung ngomong, ih kamu gini-gini, kok kamu sedih, nggak lah langsung. Paling kalau mereka mau cerita ya udah dengerin, bener kata Dinda, kita dengerin. Kalau mereka mau dikasih pendapat atau saran ya kasih, biasanya aku kayak gitu sih sama teman-teman gitu. Dan aku emang tipe orang yang suka mendengarkan. Jadi makanya teman-teman tuh banyak yang cerita apapun gitu, karena mereka percaya gitu, kamu nggak akan bukan nyebarin rahasia gitu ya. Bukan tipe ember ya guys. Iya, karena ngapain juga kita mau ember ke orang lain. Ini kan istilahnya masalah pribadi orang lain gitu. Makanya aku tuh kalau mau cerita ke orang, misal ada teman, tahu nggak kemarin dia cerita, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dia ember udah. Iya, dia ember. Nggak akan aku cerita apapun ke dia. Karena dia tuh udah ngemberin orang lain. Betul. Deteksi keemberan orang. Jadi bisa dibilang kita tuh dijadiin tempat cerita orang, tapi kita nggak punya tempat cerita. Nah, ini keras banget ya sindirannya untuk diri. Nampar diri sendiri keras emang. Aduh. Iya, soalnya sadar nggak sih? Karena kadang-kadang yang bikin orang tuh kemudian lari ke narkoba itu salah satunya itu. Jadi mereka tuh udah nggak ada tempat, terus udah capek sama hidupnya, percaya sama orang nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada teman cerita juga, ya udah larinya ke yang lain gitu, narkoba, mencari kesenangan secara instan. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman siap nih ya kalau misalnya ada ternyata tanpa disangka-sangka teman kalian atau circle kalian ternyata ada yang ternyata menggunakan nih
Kira-kira kalian gimana? Bakal bersikap seperti apa? Bakal langsung menjauhi karena orang tua pasti nyuruh jauhin. Pasti yakin 100% deh. Hah? Itu teman kamu, jangan sampai ya kamu ketahuan kamu iya pasti langsung suruh blok. Kayak gitu. Nah, kalau kalian tuh bakal gimana tuh sikapnya? Dilema gak sih? Gimana kalau? Pasti awalnya ngerasa kaget ya, namanya kita manusiawi lah, kaget gitu. Kok dia bisa sampai sih di sana gitu ya. Tapi balik lagi gitu, kalau ada teman yang menggunakan narkoba, kita dekati mereka, tanyakan kenapa gitu. Pasti di balik mereka menggunakan narkoba ada alasan kenapa mereka menggunakan narkoba gitu. Entah mereka karena emang pengen coba-coba, pengen terlihat eksis di teman circle-nya yang lain mungkin, atau mungkin mereka di bawah tekanan. Entah itu karena keluarga, pendidikan, ekonomi, ya. Jadi kita berusaha jadi teman yang baik, mengarahkan mereka untuk membantu mereka sembuh dari sana gitu. Jangan malah ditinggal, karena justru banyak orang-orang yang kena narkoba itu dijauhi. Sanksi sosialnya emang itu berat banget ya kayak gitu ya. Narkoba gitu. Tapi ya kalau misalkan ada teman kita yang menggunakan, dekati, kita ngomong baik-baik ke dia, karena mereka tuh sebenarnya butuh teman ya Dok ya. Benar. Butuh teman untuk keluar dari sana. Itu sih sebenarnya. Kalau dari Aulia. Kalau dari Dinda ya sama sih, mungkin pertama tuh kayak speechless saja. Hah? Kok bisa? Jadi omongan pertama yang keluar tuh kayak kok bisa? Karena kayak kok bisa gitu sampai make gitu kan. Terus juga sama sih kayak kalau mungkin kalau dibilang orang tua Dinda kan sangat-sangat strict karena anak pertamanya laki. Dan bahkan kalau Dinda aja nggak boleh ngerokok, nggak boleh nge-vape, itu nggak boleh. Tapi dia tetap nge-vape. Aku juga gitu. Kayaknya podcast ini judulnya adalah membeberkan rahasia kakak Dinda, kayak gitu deh. Judulnya ganti ya. Ganti. Mau tahu rahasia kakak Dinda? Tonton ini. Gitu kayaknya podcastnya. Kalau aku sih untuk ngejauhin mungkin enggak ya, karena aku tahu gimana rasanya dijauhin. Enggak enak banget, enggak ada teman untuk cerita ngomong. Karena kan sebenarnya mereka tuh pakai kayak dibilang kau tadi, pasti ada alasannya nih kenapa mereka pakai, entah itu alasannya tekanan lah atau masalah pribadi atau apapun itu dah. Kan ada alasannya. Dan apapun alasannya itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya, nggak bisa dibenarkan sepenuhnya. Jadi kayak oke nih alasan kamu ini, terus mungkin bisa kita kayak temenin, kayak dibilang sama Kaul tadi, nggak beda-beda jauh sama Kaul, mungkin bisa diajak kayak kamu mau ikut komunitas nggak, ajak ke hal-hal yang positif lagi. Karena dengan kita mengajak teman-teman atau yang udah make itu ke hal-hal yang positif atau kita ajak komunitas, pasti Dinda percaya sih pelan-pelan nanti bakalan dengan sendirinya mereka keluar dari lingkaran negatif itu. Gitu. Tapi Dinda juga kadang suka. Oke, lanjut. Bunda Dinda. Gomen. Oke, teman-teman, gak terasa ya udah sekian lama. Oke, ini pertanyaan terakhir deh ya, sekaligus closing statement mungkin. Karena teman-teman ini udah jadi penggiat anti narkotika, yaitu sebuah tanggung jawab baru juga buat teman-teman ya. Kira-kira apa pesan teman-teman buat pemuda atau generasi muda Gen Z ya, yang ada di luar sana, supaya jauh-jauh deh dari narkoba ini? Apa pesannya seperti itu? Dan closing statement sekalian. Boleh siapa aja? Ayo lah, bingung sekali. Cap cip cup cap cip. Siapa dulu nih, Dinda atau aku? Dinda dulu deh. Oke, jadi pesan ya untuk semeton di rumah ya, untuk teman-teman remaja, pemuda ya, kita ini adalah generasi penerus bangsa ini. Jadi ya ngapain, kita nih kan generasi penerus ya, kita harus justru mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik di hari ini gitu. Dan cara apa? Dengan cara mencari hal-hal yang positif, apa yang kita sukai, kejar itu gitu. Jadi berani, intinya berani sih dari diri kita. Dan pastinya teman-teman yang belum tahu narkoba itu, dengar ya bahwa narkoba itu sangat jahat. Jahatnya narkoba itu akan merusak masa depan kita, merusak diri kita, mental, fisik kita, semuanya dirusak oleh narkoba gitu.
Jadi jangan pernah yang namanya dekati narkoba. Dan untuk teman-teman yang sudah kecanduan narkoba ya, tolong ya, kalian semua masih punya masa depan, kalian semua masih bisa tata masa depan kalian keluar dari narkoba itu, karena tidak ada kata terlambat ya dokter. Betul. Ya Din ya. Betul. Tidak ada kata terlambat ya. Hari ini kalau kalian pengen keluar aja gitu, karena ketika kita keluar dari narkoba, maka kita akan mendapatkan banyak hal yang lebih positif lagi untuk diri kita. Karena kunci dari hidup kita adalah diri kita sendiri. Benar, kitalah yang mewarnai kehidupan kita sendiri. Hidup kita cuma sekali, jadi lakuin yang terbaik untuk hidup kita. Dengar tuh teman-teman. Itu sudah dibacakan semua oleh Kak. Enggak dong. Din, closing statement dari dirimu. Pesan buat semeton CNS yang Gen Z lah, atau mungkin yang masih bocil. Gen Alpha? Oh, Gen Alpha terlalu bocil ya. Gen Alpha tuh yang yang sigma tuh. Iya, yang gini. Oh, yang ini. Gimana? Gak tahu, aku malah gak tahu itu apa guys. Oke. Pesan aku buat semeton CNS yang lagi nonton ini, tadi sebenarnya udah semuanya diwakilkan oleh Kak Aul ya teman-teman. Itu apapun yang dibilang sama Kak Aul itu udah benar. Kalau dari Dinda mungkin buat teman-teman, kalau misalkan memang kalian saat ini lagi ngerasa struggle, entah struggle kalian karena pendidikan atau masalah percintaan atau masalah pribadi, apapun itu, kalau kata aku dikomunikasikan. Apapun itu, entah kalian mau komunikasiin sama orang tua kalian, tapi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan orang tua kalian. Karena orang tua itu paling penting perannya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa orang tua saya enggak membersamai saya di kehidupan, di kehidupan saya, perannya nggak ada, itu kayaknya perlu dievaluasi lagi. Kayak sebenarnya bukan nggak ada, mungkin ada, tapi mungkin dari kita yang Gen Z ini yang nggak sadar. Dan kalau emang kalian merasa dengan orang tua kalian nggak bisa terbuka, carilah teman-teman yang emang bisa membawa kalian ke hal-hal yang positif. Entah itu teman-teman perkuliahan kalian, teman sekolah kalian, atau lingkungan teman-teman di lingkungan rumah kayak Karang Taruna, itu bisa untuk kalian jadiin tempat untuk kalian tukar pikiran. Sebenarnya yang kita butuhin sebagai Gen Z itu adalah tempat untuk bertukar pikiran sih sebenarnya. Support ya. Iya, support, kayak yang positif-positif aja. Tapi kalau misalkan saat ini kalian lagi ada di lingkungan yang bisa dibilang negatif, cepet-cepet keluar dari lingkaran negatif itu. Karena semakin lama kalian di lingkaran yang negatif itu, semakin jauh juga kalian bakalan terbawa arusnya yang negatif itu. Banyak kok hal-hal positif yang bisa kalian lakuin. Entah itu mungkin bareng kita podcast, benar. Bisa. Itu juga salah satu hal yang positif. Digali lagi nih potensi yang ada di dalam diri kalian tuh apa, ngembangin soft skill kalian atau apapun itu, selama itu positif dikembangin aja, daripada kalian nyoba-nyoba yang namanya narkoba. Itu senangnya tuh cuma sesaat, percaya deh, senangnya tuh cuma sesaat pas kalian pakai doang. Nanti jangka panjangnya itu bakalan merusak diri kalian. Kayak tadi dibilang sama Kak Aul, entah itu merusak otak ataupun mental kalian atau fisik kalian, semuanya bakalan rusak, guys. Jadi nggak ada gunanya kalian pakai narkoba tuh, malah buang-buang uang nggak sih? Bayangin narkoba harganya mahal, terus kalian membeli gitu aja, mending kalian pakai untuk beli emas. Iya, beli emas, beli tanah, beli cilok, beli makanan, di skincare, atau mau beli mobil, beli motor, atau apa gitu yang lebih bagus, yang bisa dipergunakan dengan baik gitu. Iya, narkoba tuh serga emas. Oh iya? Iya, segramnya sama. Wow. Iya. Mending kita beli emas. Sebenarnya guys. Sabun nanti bisa untuk nikah. Iya, untuk nikah. Oke guys, luar biasa banget podcast kita hari ini dengan dua narasumber luar biasa. Apakah akan dijadikan narasumber tetap Pak Charlie? Oke teman-teman, sekian dulu podcast dari kita. Jangan lupa nonton kita. Jadi kita ada tiap minggu loh ya. Dan kalau misalnya teman-teman ini ternyata nggak dijadikan narasumber, mereka akan tetap ada menjadi host. Jadi yang bening-bening akan tetap ada. Jadi jangan lupa ditonton ya. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Aku Ayu pamit undur diri.
Sampai jumpa lain waktu. Bye bye. Bye bye. Kamu bye bye.